Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Siksan dengan NIM 19040303141. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya. Jadi langsung saja saya masuk pada materinya. Ini bagian A. Ini yang pertama adalah pengertian laporan, analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan itu perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan suatu perusahaan itu sangat bermanfaat bagi berbagai pihak atau stakeholder seperti investor, kreditur, analis, kemudian konsultan keuangan, kemudian pemerintah dan juga pihak manajemen. Nah, kemudian yang kedua itu ada beberapa definisi analisis laporan keuangan itu menurut para ahli. Nah, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menurut Harjito dan Martono mengungkapkan bahwa analisis laporan keuangan itu merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Kemudian yang kedua menurut Harhab yang menjelaskan itu berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara suatu dengan yang lainnya, baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dalam sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa analisis laporan keuangan itu merupakan menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan juga laba rugi untuk mendapat informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, baik dalam yang sangat penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Dan yang kita masuk ke materi kedua, yakni tujuan dan manfaat analisis. Nah, yang pertama itu adalah tujuan analisis laporan keuangan. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu tujuan utama dari analisis laporan keuangan itu adalah untuk memahami dan mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini sangat penting, tidak hanya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga perundang-undangan bisnis, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Karena untuk mengerjakan analisis laporan keuangan ini secara tepat itu dibutuhkan keterampilan serta intuisi dan juga praktek akuntansi yang sangat baik. Nah, kemudian kita masuk kepada materi yang ketiga, yakni bentuk-bentuk analisis, di mana yang pertama adalah analisis vertikal. Ya, analisis vertikal ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap suatu periode laporan saja. Dalam artian analisis ini yang dilakukan antar pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode. Kemudian itu yang kedua adalah analisis horizontal. Nah, analisis horizontal ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Nah, dari hasil analisis ini itu akan terlihat perkembangan dari suatu perusahaan dari periode ke satu ke periode berikutnya. Kemudian kita masuk kepada materi yang kelima, yakni analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, analisis perbandingan ini adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain. Artian dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain baik dalam rupiah ataupun dalam bentuk per unit. Dan juga itu juga dalam bentuk presentase ataupun perbandingan dalam suatu bentuk angka perbandingan atau rasio. Kemudian tujuan analisis perbandingan itu adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan ataupun penurunan antar pos-pos laporan keuangan atau data lainnya di dalam dua atau lebih dari periode yang dibandingkan. Kemudian kita masuk ke laporan atau materi yang kelima, yakni analisis tren laporan keuangan, di mana analisis tren laporan keuangan ini merupakan teknik
analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan yang naik atau turun. Nah, menganalisis laporan posisi keuangan atau neraca itu untuk mengetahui tren atau trendasi kenaikan ataupun penurunan atas posisi keuangan suatu perusahaan. Juga menganalisa laporan laba rugi untuk mengetahui tren yang terjadi atau tendensi atas kenaikan atau penurunan kinerja manajemen atau perusahaan. Nah, teknik ini menggunakan metode analisis horizontal. Nah, horizontal ya. Yang merupakan bagian dari metode analisis laporan keuangan, di mana pada metode ini membandingkan laporan keuangan dari 2 periode atau lebih, sehingga dapat digunakan ada data tahunan yang bisa hanya terdiri dari 2 atau 3 periode, meskipun terlihat sama dengan laporan perbandingan laporan keuangan, namun mempunyai perbedaan, di mana analisis perbandingan laporan keuangan ini melakukan perbandingan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan secara jangka pendek, namun analisis tren laporan keuangan itu dilakukan untuk melihat tren perkembangan perusahaan selama beberapa periode. Nah, baik itu dalam posisi keuangan maupun kinerja manajemen ataupun perusahaan. Nah, lazimnya hal ini dilakukan, dan keputusan strategis yang diambil dari hasil analisis itu cukup berpengaruh terhadap investasi dan pengembangan bisnis secara jangka panjang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.